Perkenalkan, nama saya Hongmai Hasilando Purba dengan NIM 2105142. Saya merupakan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Pada program MBKM ini saya mengikuti subprogram penelitian talenta, di mana dalam penelitian talenta ini saya beserta teman-teman saya yang dibimbing oleh satu dosen pembimbing membuat atau menerbitkan jurnal penelitian. Pada tim MBKM Penelitian Talenta yang saya ikuti, tim kami diketuai oleh Profesor Dr. Khaira Amalia Fakhrudin, SDA KMPA, dan anggotanya saya sendiri yang saya yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Buba, dengan NIM 2105042, adalah Intan Safira, dan yang ketiga adalah Jeremia Sembiring. MBKM Penelitian Talenta. Program MBKM Penelitian USU adalah skema penelitian talenta, merupakan program yang ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang penelitian dan ingin ikut langsung dalam melakukan penelitian bersama dosen di Universitas Sumatera Utara. Di mana tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman akademik, mengembangkan keterampilan penelitian, mendorong kerjasama antara mahasiswa dan dosen, dan menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan reputasi akademik. Dalam penelitian talenta ini, kami telah selesai dan telah berhasil menerbitkan penelitian dengan judul penentu niat konsumen menggunakan mobile banking di Indonesia dengan variabel moderasi pendidikan. Tahapan kegiatan yang kami laksanakan adalah pertama, identifikasi masalah penelitian. Kami memahami fenomena seperti niat konsumen menggunakan mobile banking di Indonesia serta menentukan kesenjangan penelitian. Yang kedua adalah pengembangan kerangka teoritis. Kami mengintegrasikan model Taut dengan faktor tambahan seperti kepercayaan dan keamanan, serta merumuskan hipotesis yang diuji. Misalnya, ekspektasi kinerja berpengaruh positif terhadap niat menggunakan mobile banking. Desain penelitian yang kami lakukan adalah menentukan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Yang kedua, menetapkan populasi dan metode sampling atau convenience sampling dan kuota. Ketiga, menyiapkan instrumen penelitian seperti kuesioner berbasis teori utama. Yang terakhir adalah pengumpulan data. Kami menyebarkan kuesioner secara online dan offline kepada responden yang memenuhi kriteria, yang dimana utamanya adalah responden yang memiliki rekening bank digital dan memastikan responden mencerminkan variasi demografi yang relevan. Berikutnya adalah analisis data. Kami mengolah data dengan teknik statistik, yaitu PLSM, untuk memvalidasi model penelitian, menguji reliabilitas dan validitas instrumen dengan menggunakan conversion validity dan discriminant validity. Yang ketiga adalah melakukan analisis jalur untuk menguji hipotesis. Berikutnya adalah interpretasi hasil. Kami menjelaskan hasil analisis dan kami menyoroti peran tingkat pendidikan sebagai moderator. Kemudian diskusi, kami membandingkan temuan dengan studi sebelumnya dan mengidentifikasi implikasi teoritis dan praktis. Dan kesimpulan yang kami rangkum adalah merangkum tema utama dan memberikan rekomendasi pengembangan aplikasi dan strategi pemasaran mobile banking. Kesesuaian kegiatan yang dijalani dengan ilmu yang diperlukan sebagai mahasiswa prodi S1 Manajemen. Pertama adalah mendorong inovasi layanan berbasis teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini relevan dengan praktik kewirausahaan. Kedua, mengkaji tren digitalisasi global sebagai wawasan persaingan internasional di sektor keuangan yang mendukung mata kuliah bisnis internasional. Yang ketiga adalah mengelola tantangan adopsi
teknologi dalam proses digitalisasi perbankan yang sesuai dengan mata kuliah manajemen perubahan. Yang keempat, strategi pengaruh sosial relevan untuk komunikasi pemasaran digital yang efektif, sehingga relevan dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Yang kelima, mobile banking mendukung efisiensi pengelolaan pajak, terutama bagi UMKM, sehingga relevan dengan mata kuliah perpajakan bisnis. Keenam, membaca literatur akademik berbahasa Inggris, meningkatkan pemahaman kami dan profesionalisme kami sesuai dengan mata kuliah English for Business. Ketujuh, menerapkan strategi berbasis data untuk pengambilan keputusan di sektor digital yang relevan dengan mata kuliah manajemen. Penelitian ini mencakup berbagai aspek manajemen seperti perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan analisis data. Dan yang terakhir adalah penelitian ini menunjukkan efisiensi biaya dan waktu mobile banking dalam transaksi ekonomi. Hal ini relevan dengan analisis keputusan ekonomi, di mana materi ini terangkum terampu di mata kuliah ekonomi manajerial. Manfaat kegiatan yang kami dapatkan adalah kami mendapatkan pengalaman penelitian mendalam dengan terlibat langsung dalam proses penelitian bersama dosen pembina kami. Yang kedua adalah memperluas jaringan akademik dan profesional. Ketiga, mengasah kemampuan analisis kami, critical thinking, dan problem solving. Dan terakhir, menjadi bagian dari publikasi ilmiah serta pengakuan SKS mata kuliah. Adapun kendala yang kami hadapi selama mengikuti program MPKM adalah yang pertama, mengingat cakupan penelitian yang cukup luas, yaitu meliputi sebagian besar kota di Indonesia, maka kami sedikit kesulitan dalam mencari responden yang tersebar di seluruh kota-kota Indonesia yang menjadi target penelitian kami. Yang kedua adalah terbatasnya penelitian terdahulu mengenai peran pendidikan sebagai faktor moderasi. Masukan tim kami mengenai program MPKM, sebaiknya informasi mengenai MPKM khusus dijelaskan dengan lebih jelas dan dipublikasikan lebih cepat. Karena banyak siswa yang kebingungan dalam mencari informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan pengumuman hasil akhir, apakah lulus atau tidak. Masukan kurikulum yang selaras dengan MPKM, yaitu menambahkan lebih banyak kursus yang mengajarkan metodologi penelitian lanjutan untuk mempersiapkan mahasiswa yang tertarik melanjutkan studi ke jenjang pasca sarjana atau ingin terlibat dalam penelitian di dunia industri. Berikut adalah dokumentasi kami ketika mengerjakan uh, penelitian ini, di mana dalam dokumentasi ini tim kami, saya beserta dua teman saya itu Jeremia Sembiring dan Intan sedang melakukan diskusi dengan dosen pembimbing kami yaitu Profesor Khaira Amalia Fakhrudin. Berikut adalah dokumentasi kami pada saat kami mencoba melakukan survei secara offline kepada teman-teman mahasiswa di lingkungan kampus kami, yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami mengumpulkan beberapa informasi dari narasumber. Demikian pemaparan hasil kerja kami pada saat mengikuti program MPKM di subprogram penelitian Merdeka. Demikian saya ucapkan terima kasih.